Hello everyone, welcome to English Here. Di video kali ini, kita akan belajar tentang 25 idioms atau ungkapan dalam bahasa Inggris. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Kita akan melihat idiomnya atau ungkapannya, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia, serta contoh penggunaan idiom di dalam kalimat. Idiom yang pertama adalah get away scot-free. Get away scot-free, yang artinya untuk menghindari hukuman karena melakukan sesuatu yang pantas dihukum. Contoh kalimatnya, criminals such as this can be allowed to get away scot-free. Kriminal seperti ini bisa dibiarkan lolos tanpa hukuman. Get away scot-free. Idiom kedua, go to seat atau going to seat. Go to seat atau going to seat. Artinya, bertambah buruk karena diabaikan. Contoh kalimatnya adalah, he is not yet 50, but his government seems to be going to seat. Dia belum berusia 50 tahun, tetapi pemerintahannya tampaknya akan bertambah buruk. Go to seat atau going to seat. Berikutnya, golden age. Golden age, yang berarti masa kejayaan atau sukses. Contohnya, you grew up in the golden age of children's books. Kamu tumbuh di masa kejayaan buku anak-anak. Golden age. Idiom keempat, golden opportunity. Golden opportunity, yang berarti kesempatan yang sangat baik untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Contohnya, wise men avail themselves of golden opportunities. Orang bijak memanfaatkan peluang emas. Golden opportunity. Selanjutnya, good for nothing. Good for nothing, yang artinya seseorang yang malas dan tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna. Contoh kalimatnya, they're all good for nothing layabouts. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak berguna. Good for nothing. Berikutnya, greenhorn. Greenhorn artinya orang yang belum berpengalaman. Contohnya, this man can be easily tricked as he is a greenhorn. Pria ini dapat dengan mudah ditipu karena dia belum berpengalaman. Greenhorn. Idiom selanjutnya, narrow escape. Narrow escape, yang artinya pelarian yang sangat dekat. Contoh kalimatnya, John had a narrow escape from being drowned. John lolos dari tenggelam. Narrow escape. Idiom selanjutnya, hand in glove with. Hand in glove with, yang berarti dalam hubungan atau kesepakatan yang sangat dekat. Contoh kalimatnya, they suspect that some of the policemen are hand in glove with the robbers. Mereka menduga bahwa beberapa polisi bekerja sama dengan para perampok. Hand in glove with. Hard and fast. Hard and fast, yang artinya tidak untuk diubah atau dihindari. Contoh kalimatnya, we will have to follow the hard and fast rules of this office. Kita harus mengikuti aturan yang ketat dari kantor ini. Hard and fast. Hard up. Hard up, yang artinya kekurangan uang.
Contoh kalimatnya, we were too hard up to buy new clothes. Kita terlalu sulit untuk membeli baju baru. Berikutnya, tough nut to crack. Tough nut to crack, yang artinya orang maupun hal yang sulit untuk dihadapi, dipahami, atau dipengaruhi. Contoh kalimatnya adalah, to win the race will be a tough nut to crack. Memenangkan perlombaan akan sulit dihadapi. Tough nut to crack. Selanjutnya, harp on. Harp on, artinya membicarakan tentang sesuatu yang berulang kali. Contoh kalimatnya, I'm tired of hearing him harp on his struggles. Aku bosan mendengarnya terus mengoceh tentang perjuangannya. Harp on. Berikutnya, has a bee in blah 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 bonnet. Has a bee in blah 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 bonnet. Titik-titiknya boleh kamu isi dengan subjek he, she, is, him, her, it, yang berarti terus berbicara tentang sesuatu secara berulang. Contoh kalimatnya, he always has a bee in his bonnet about safety. Dia terus membicarakan tentang keselamatan. Has a bee in blah 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 bonnet. Berikutnya, have atau has a finger in every pie. Have or has a finger in every pie. Boleh pilih have a finger in every pie atau has a finger in every pie. Artinya, terlibat atau memiliki pengaruh atas banyak hal yang berbeda. Contoh kalimatnya, they have a finger in every pie in the technology world. Mereka terlibat dalam banyak hal di dunia teknologi. Berikutnya, have a hand in. Have a hand in, yang artinya terlibat dalam sesuatu. Contoh kalimatnya adalah, I suspect John has a hand in his plot. Saya menduga John memiliki andil dalam ceritanya. Have a hand in. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Selanjutnya, idiom soft spot. Soft spot, yang artinya keinginan yang kuat untuk seseorang atau sesuatu. Contoh kalimatnya, they both have a soft spot for puppies. Mereka berdua sangat menyukai anak anjing. Soft spot. Idiom selanjutnya, axe to grind. Axe to grind, yang artinya opini yang seringkali bersifat egois karena ingin diterima. Contoh kalimat menggunakan idiom ini adalah, I have no political axe to grind. Saya tidak memiliki opini politik yang ingin diterima. Axe to grind. Berikutnya, strong-willed. Strong-willed, yang artinya sangat bertekad untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, she is very strong-willed when she decided to do something. Dia sangat berkemauan keras ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Strong-willed. Berikutnya, have something at one's fingertips. Nah, kata something boleh diisi dengan orang atau barang. Sedangkan kata once boleh diisi dengan kata orang, yang artinya tersedia atau memiliki akses. Contoh kalimatnya, I have a dictionary at my fingertips. Saya memiliki kamus saat ini.
Berikutnya, have several irons in the fire. Have several irons in the fire, yang berarti untuk terlibat dengan banyak kegiatan atau pekerjaan pada saat yang sama. Contoh kalimatnya, if you have several irons in the fire, you can focus on none. Jika kamu memiliki banyak kegiatan di waktu yang bersamaan, kamu tidak bisa fokus pada satu pun. Have several irons in the fire. Selanjutnya, go to the docks. Go to the docks, yang artinya menjadi jauh lebih buruk dalam kualitas atau karakter. Contoh kalimatnya, after the death of his partner, their business went to the docks. Setelah kematian rekannya, bisnis mereka menjadi lebih buruk. Go to the docks. Berikutnya, go to the wall. Go to the wall, yang berarti untuk dihancurkan atau gagal. Contoh kalimatnya, after 9 months of massive losses, the company finally went to the wall. Setelah 9 bulan mengalami kerugian besar-besaran, perusahaan akhirnya bangkrut. Nah, di sini idiomnya pakai go, sedangkan contoh kalimatnya pakai went. Kenapa demikian? Go dan went memiliki arti yang sama. Go, went, pergi. Tetapi idiom di sini kan artinya hancur atau gagal gitu ya. Nah, bedanya go sama went adalah kalau go dipakai untuk menceritakan cerita sekarang, sedangkan went digunakan untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Berarti, cerita setelah 9 bulan mengalami kerugian besar-besaran, perusahaan akhirnya bangkrut, ini terjadi di masa lampau. Berikutnya, go too far. Go too far, yang artinya berperilaku dengan cara yang mengganggu orang. Contoh kalimatnya, my jokes are funny, but sometimes I go too far. Lelucon saya lucu, tetapi terkadang lelucon ini bertindak terlalu jauh. Go too far. Berikutnya, go up in smoke. Go up in smoke, yang artinya disia-siakan atau dihancurkan. Contoh kalimatnya, when the business went bankrupt, 20 years of hard work went up in smoke. Ketika bisnisnya hancur, kerja keras selama 20 tahun pun hancur. Nah, ingat, go dan went memiliki arti yang sama ya, tapi went untuk menunjukkan cerita yang sudah terjadi di masa lalu. Berikutnya, it goes without saying. It goes without saying, yang artinya sesuatu yang sudah jelas atau tidak perlu penjelasan. Contoh kalimatnya adalah, it goes without saying that you will be paid for the extra hours you work. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kamu akan dibayar untuk jam tambahanmu bekerja. It goes without saying. That's it. Masih ingat kan dengan idioms yang baru saja kita pelajari? Yuk kita tes. Apa arti dari idiom strong-willed dalam bahasa Indonesia? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawaban-jawaban benar di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris. Greetings from English Here.